Yesus sendiri katakan demikian, hendaklah kamu itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita membaca kitab suci, terlebih Injil, maka kita juga menemukan bahwa ternyata Yesus itu cerdik ketika berhadapan dengan masalah, ketika dia ditantang dengan pelbagai pertanyaan yang menjebak. Contoh, Tuhan pemilik usaha itu yang kita dengar dalam Injil, puji kecerdikan bendahara yang tidak jujur yang kita dengar dalam Injil hari ini. Sebenarnya Nats ini mau mengajak kita untuk tidak kalah cerdik dengan anak-anak dunia. Kita digambarkan sebagai anak-anak terang yang tulus, baik hati, rajin, tidak sombong dan rajin menabung, ya mungkin. Boleh tulus, baik, jujur, tapi jangan blow on, jangan bodoh. Kadang-kadang karena disebut anak terang, kita terlalu lugu, gampang diperdaya, gampang dipermainkan. Yesus sendiri katakan demikian, hendaklah kamu itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita membaca kitab suci, terlebih Injil, maka kita juga menemukan bahwa ternyata Yesus itu cerdik ketika berhadapan dengan masalah, ketika dia ditantang dengan pelbagai pertanyaan yang menjebak. Contoh, ketika orang tanya tentang kewajiban membayar pajak, Yesus katakan apa? Berilah kepada kaisar apa yang harus kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Contoh kedua, ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dia dipermasalahkan. Yesus mengatakan apa? Hari Sabat itu untuk manusia atau manusia untuk hari Sabat? Contoh terakhir, ketika seorang perempuan pendosa dibawa kepada Yesus karena beberapa bapa menemukan bahwa dia sementara melakukan tindakan yang tidak benar. Dan dalam tradisi Yahudi mereka harus merajam perempuan itu dengan batu sampai mati. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang tidak berdosa, silakan yang pertama melempari batu kepada perempuan ini. Maka ketika Yesus mengangkat muka, satu persatu bubar, mulai dari yang tertua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah pentingnya kecerdikan yang positif. Kadang-kadang cerdik itu juga negatif. Yang Yesus minta kita cerdik secara benar, secara positif, tidak terjebak dalam jebakan dunia.
yang kadang-kadang menawarkan kepada kita sesuatu yang ingin merongrong iman kita. Maka pesan firman Tuhan, mari kita gunakan akal budi kita dan iman kita untuk berbuat banyak hal kasih dan kebaikan. Belajarlah untuk cerdik yang positif. Tuhan memberkati kita. Amin.